Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassalli wasallim tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya sebagai orang yang beriman kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepadanya atas berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar adalah diberinya kita kemampuan untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah Jumat seperti ini, baik karena kesibukan pribadi atau kondisi pribadi, karena urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan bisnis, dan berbagai macam persoalan membuat orang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah Jumat. Tapi kita siang ini alhamdulillah bisa hadir di majlis yang dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita termasuk di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa petik dari ucapan Rasulullah SAW adalah apa yang dia sampaikan. Ada dua kematian yang Rasul selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis kematian yang Rasulullah selalu berlindung kepada Allah. Artinya apa? Dia khawatir dengan dua jenis kematian ini. Ada semacam rasa takut dengan dua jenis kematian. Yang pertama, kematian yang disebut sebagai kematian yang buruk. Orang menyebutnya su'ul khatimah. Yang kedua, kematian yang mengenaskan. Ya, seperti kecelakaan, ya, musibah itu sampai korbannya ya hancur tubuhnya segala macam gitu, yang mengenaskan. Jadi dua perkara ini Rasul selalu berlindung. Lalu apa kematian yang disebut buruk itu atau su'ul khatimah itu? Ada jenis kematian yang ketika dia dicabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia dicabut oleh malaikat Israel dalam keadaan meninggalkan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggal atau mati ketika melaksanakan kemaksiatan. Yang kedua, meninggalkan ketaatan. Nah, itu disebut kematian yang buruk. Dan Rasul ajarkan kepada kita untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Apa doanya? Ya Rabb, Allah makhtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami akhir kehidupan yang baik, penutup kehidupan yang baik, husnul khatimah. Berapa banyak kita sering mendengar ada orang mati ketika sedang berjudi, termasuk judi online. Apakah online itu juga termasuk judi? Iya. Anda bertaruh Rp10.000, ya, Anda tunggu tuh sampai sore,
Anda masukkan 10.000 itu pagi hari itu, nunggu diputar sampai jumlahnya banyak itu, dan Anda mati pada waktu itu dalam penantian hasil judi online itu, maka itu mati dalam keadaan kemaksiatan karena Anda sedang menunggu hasil judi, sekalipun cuma 1.000 rupiah. Sekarang ini judi online itu cuma 1.000 rupiah, Anda sudah bisa ikut yang online itu. Luar biasa. Ini jebakan bagi umat Islam agar semuanya digiring ke neraka. Nauzubillah. Atau dia mati ketika sedang menenggak oplosan. Di kalangan muda sering kita dengar mati berabai-rabai massal tuh, ya. Ketika menenggak oplosan itu. Ya. Masyarakat kita yang tidak mampu membeli minuman yang kelas mahal, ada beberapa, tidak banyak. Tapi kebanyakan mereka dioplos, dan itu menimbulkan korban yang tidak sedikit. Minuman, mati dia. Itu mati dalam keadaan suul khatimah. Begitu dia mati ketika bermaksiat, berzina, ya. Sering kita dengar, ya. Di tempat-tempat prostitusi, ya. Tempat-tempat yang remang-remang, mereka tewas di sana. Itu adalah merupakan kematian yang su'ul khatimah. Tapi tidak sedikit juga ya umat Islam yang mengakhiri kehidupannya sedang di masjid, sedang sujud, sedang ruku, sedang berdoa, sedang sedekah, sedang silaturahim, ya. Sedang menyantuni fakir miskin, sedang melaksanakan ibadah haji, sedang umroh, banyak. Tinggal kita memilih yang mana yang kita inginkan. Apakah kita ingin mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Tergantung kita, ya. Yang kedua, kematian yang mengenaskan, ya. Kematian yang mengenaskan. Nabi Muhammad SAW berlindung dari 6 jenis kematian ini dalam bait doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wat taradi wal haraq wal gharaq wal haram wa a'udzubika ayat takhabatin syaitanin dal maut wa a'udzubika fi sabilika mudbiran wa a'udzubika min amuti ladighan. Ada 8 bukan 6. Rasul berlindung dari jenis kematian. Apa? Rasul tidak ingin dia wafat, meninggal tertimpa longsoran tuh. Nah, Gunung Merapi yang meletus itu, longsorannya jatuh, tidak ingin tertimpa seperti itu. Atau mati jatuh dari ketinggian. Nah, gedung bertingkat, pohon, ya, apartemen banyak, tidak ingin. Mati karena tenggelam. Wal-haraq, al-gharaq, wal-haraq, mati karena terbakar, crash mobilnya terbakar, dan lepas landas pesawatnya terbakar, kereta benturan terbakar, rumah tidak kontrol terbakar, dan dia tewas di sana. Wal-haram, mati dalam keadaan pikun, linglung, tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Tidak ingin Rasul menghadapi kematian semacam itu. Kemudian Rasul juga berlindung dari kematian ketika sedang digoda oleh setan dan dia ikut bersama setan. Dan yang terakhir, Rasul berlindung dari kematian karena digigit hewan berbisa atau dimangsa hewan buas, ular, kalajengking, harimau, benda hewan-hewan lain itu. Nabi berlindung dari itu semua. Lalu kemudian di samping doa tadi apa kira-kira, ya, agar kita bisa dijauhkan dari dua jenis kematian itu? Rasul ajarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Ansari. Hadis ini bisa dibaca di dalam kitab At-Tabrani, ya, tafsir At-Tabrani juga memuat hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Sona'iul ma'ruf taqiya masori asu." Ya. Sona'ul ma'ruf maknanya jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka itu
itu bisa mencegah kematian yang buruk. Berbuat baik kepada orang lain, ya. Sona'il ma'ruf, al-ma'ruf, sonai kepada orang lain, ya. Apa sih berbuat baik kepada orang lain itu? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW yang pertama tuh, dia cerita tentang perbuatan baik, ya, yang bisa mencegah su'ul khatimah atau kematian yang mengenaskan. Kata Siti Khadijah, ya, lalu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini memang ucapan istrinya Nabi, tapi Nabi ada di situ, sehingga Nabi membenarkan ucapan ini. Ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya, kalabsyir, la yukhzika Allah abadan. Wallahi, demi Allah, engkau tidak akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah marah kepadamu, ya Rasulullah. Fa innaka latasilur rahim, karena engkau adalah seorang hamba yang selalu bersilaturahim. Satu tuh, Pak. Jadi yang bisa mencegah kematian yang buruk itu salah satunya apa? Silaturahim. Perbanyak silaturahim, baik dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sahabat, dengan teman, ya, teman masa lalu, alumni. Perbanyak silaturahim, ya. Ada hikmah banyak tentang apa silaturahim, tapi salah satunya adalah bisa mencegah kematian yang buruk. Yang kedua, watasdukul hadis, kata Siti Khadijah, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Berceritalah dengan jujur, berkatalah dengan benar, ya. Tasdukul hadis itu artinya ucapan yang benar, jangan dusta, jangan bohong, jangan ngawadul, ya. Ucapan yang benar, ucapan yang benar, ya. Sekalipun kita melawak, gitu ya, bercanda, sebaiknya hindari itu ucapan-ucapan yang salah, nggak boleh, ya. Yang ketiga, kata Khadijah dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, wa tahmilul kalla, bantu tuh orang-orang dekat kamu itu, ya, tetangga, teman tuh yang memerlukan bantuan, bantu dia, ya. Tolong dia, ya, bantu. Sekarang zamannya susah begini, banyak orang memerlukan bantuan. Jangan kemudian kita menampakkan kesombongan dengan menampilkan kemewahan, kemampuan membuat iri orang lain, ya. Jauhkan itu semua. Tahmilul kalla. Memang kita punya stok deposit banyak, tapi jangan juga ditunjukkan, ya. Nggak perlu dipamerkan, ya cukuplah. Karena zamannya zaman susah. Wataksibul ma'dum, ya. Beri makanan tuh orang-orang fakir miskin, bawa, ya, ajak dia buat tram. Rasul ajarkan ini semua, ajak dia makan, ya. Tadi bantuan baik non materi, tapi bantuan materi, makanan, sembako, uang, apa tuh, beri fakir miskin tuh, ya. Ajak dia makan. Nah, ada buah-buahan nih, kasih tetangga, teman, kerabat, ya. Yang keempat, watakrimul dhaif, hormati tetamu tuh. Kalau tamu datang tuh hormati dia, ya. Hormati. Kalau misalnya kita ada makanan, suguhin aqua segelas malah Rp100, nggak ada apa-apa nih, cuma ada aqua doang. Itu udah bagus. Bentuk penghormatan pada tamu itu, siapapun tamunya, itu adalah mampu mencegah kematian yang buruk yang Rasul ajarkan, sul khatimah. Dan yang terakhir, kata Siti Khadijah, ya, kepada Nabi ini, innaka ta'unu ala nawabil haq, kamu ini kan orang yang selalu menolong orang-orang yang membela kebenaran. Jadi kita belum mampu membela kebenaran, tapi ada orang membela kebenaran, misalnya petugas penegak hukum, ya, dia membela kebenaran, kita bantu. Datang ke kampung kita, cari, ini ada yang kemarin masuk ke sini pencuri, di mana ya? Nah, kita bantu, ya, penegak hukum tuh,
Karena kita tidak mampu, bantu dia. Kemarin saya dengar di sana ada tempat judi. Penegak hukum datang tanya, bantu penegak hukum itu, ya. Ini tempat judi di sana tuh, sabung ayam, ya, judi roulette, kasih tahu. Itu membantu penegakan hukum itu salah satu cara menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Kalau kumul karim wa nafa'ani wa ikum bima fi minal adi wa zikakim taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qali hadza fastaghfiruna wal ghafurur rahim. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin mengutip, ya, kisah romantis sahabat Nabi, ya, pasangan yaitu Hanzalah bin Abi Amir dan Jamilah binti Sa'labah, ya. Mereka memadu kasih, dua pemuda di zaman Nabi, Hanzalah bin Abi Amir. Setelah perang Uhud selesai, ya, jenazah orang Islam itu ada 70 yang syahid. 70. Perang Uhud itu umat Islam kalah. Dikumpulkan jenazah semua itu, ya, diidentifikasi, ya, satu persatu jenazah itu. Tibalah satu jenazah, ya, yang luka, ya, kena panah, ada menyebut ratusan panah di tubuhnya itu. Ada menyebutkan beberapa panah, tapi ada tombakan pedang juga, sabutan pedang gitu. Dipinggirkan, ternyata jenazah ini basah, Pak. Kalau Bapak pernah ke Madinah, ya, bukit itu gersang, tidak ada sumber air. Tapi jenazah ini, ya, basah, bajunya basah, pakaiannya, rambutnya basah, semua basah. Nah, lalu siapa kira-kira jenazah ini? Ada nggak yang kenal para sahabat? Ada. Siapa dia? Hanzalah. Oh, Hanzalah bin Abi Amir, syahid ya. Tapi para sahabat, kenapa kemudian jenazahnya basah seperti ini? Ya, yang lain enggak. Yang 69 tidak basah. Padahal medan perangnya sama, lawannya sama, lokasinya sama, dan ada hujan nggak ada apa. Tapi jenazah Hanzalah basah. Rasul bilang, coba kau tanyakan pada istrinya. Ya, Hanzalah ini baru saja melangsungkan pernikahan, ya. Dan malam itu malam pertama dia, malam pertama, Pak. Setelah menikah, malam pertama. Ditanyakan kepada istrinya, wahai Jamilah binti Sa'labah, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu kemarin? Tanya. Mengenai apa? Mengenai suamimu. Ya. Kata Jamilah binti Sa'labah, kalian tahu, kami baru saja menikah. Tadi malam kami menikmati malam pertama kami. Baru saja selesai ada panggilan jihad, panggilan perang. Sob-sob terdengar oleh suamiku, panggilan jihad. Dulu nggak ada speaker. Bapak-bapak, yuk kita perang, keluar semua. Seperti itu, sayup-sayup hariring terutama, ya. Suaranya sayup-sayup terdengar. Dan suamiku mempersiapkan diri dan tidak ingin ketinggalan kesempatan ini, lalu dia ambil perlengkapan perang dan kami berpelukan, ya, dan ucapkan selamat jalan kepada suamiku tercinta. Dan dia masih dalam keadaan junub. Subhanallah. Belum sempat mandi, Pak. Malam pertama pengantin, ya, malam pertama. Dan dia tidak mandi junub karena memenuhi segera panggilan peperangan itu. Dan ternyata syahid pada perang itu. Lalu Rasul cerita, jenazah Sa'labah bin Abi Amir itu basah karena dia belum junub, belum mandi junub, sehingga malaikat memandikan beliau, dimandikan oleh para malaikat.
mandi junub dan mandi jenazah sekalian. Tuh. Jadi Islam membolehkan mandi jenazah dan mandi junub sekalian dalam bab fikih. Dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Tentu kita berharap agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Amin. Itu saja yang bisa sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin tabaraka wa ta'ala sadatina rasulil ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar.